Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, balik lagi ke pembelajaran bisnis online. Dan kali ini kita bakal belajar lewat video di YouTube dan Google Classroom buat menggantikan pembelajaran yang nggak bisa kita lakukan via Zoom. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kita udah belajar ya terkait pemasaran via mobile. Kenapa sih harus memasarkan atau menjangkau via mobile juga gitu. Terus apa aja sih kriteria perangkat mobile, terus apa aja sih sistem operasi yang ada di perangkat mobile dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bakal lanjutin nih pembelajaran terkait pemasaran via mobile, yaitu membuat blog menggunakan template Blogspot untuk perangkat mobile. Hari ini kita nggak sampai yang membuat, tapi baru yang mengenalkan aja nih tema sama fitur-fitur yang ada di blog. Nah, hari ini kita bakal lihat yaitu di situs atau Blogspot, atau kata lainnya yaitu Blogger. Nah, di Blogspot sendiri atau di Blogger itu ada banyak tema yang bisa kita pilih, tapi dari semua tema ada 4 nih yang terbaru, dan menurut Bapak ini yang paling menarik, yang paling elegan, yang paling modern, dan yang paling enak gitu dilihat mata. Nah, di sini ada Contempo, ada Soho, ada Emporio, sama Notabel. Dan bisa dilihat sendiri ya, kalau tampilan laptopnya itu kayak gini, dan ada juga nih tampilan HP-nya. Di pembelajaran atau di pertemuan sebelumnya kita udah belajar ada situs yang responsif. Nah, Blogger atau blogspot.com ini itu situsnya udah termasuk yang responsif, karena kalau di tampilan laptopnya kayak gini, maka dia bakal menyesuaikan di tampilan HP-nya. Gak cuma dikecilin aja, tapi benar-benar bisa menyesuaikan. Nah, kita bakal pelajarin satu-satu. Yang pertama ada Contempo. Nah, Contempo ini fokus sama teks yang begitu ramping dan hanya memiliki satu sidebar aja. Dan dari tema yang udah kalian lihat nih di layar, itu cocok banget buat artikel yang lebih mengedepankan lebih banyak foto gitu dibanding tulisannya. Nah, yang kedua itu ada Soho. Nah, Soho ini teksnya emang agak kecil dan tapi punya kelebihan gitu kalau pakai lock on, atau kita nggak fokus yang kemana-mana, cuma fokus ke satu tampilan aja gitu. Kurang lebih tampilan dari tema Soho itu kayak gini. Nah, yang ketiga ada Emporio. Emporio ini cocok buat artikel atau blog yang ngedepanin jenisnya itu tutorial. Tutorial. Nah, memiliki background yang bisa blur, ada halaman posting menggunakan gambar pertama artikel. Nah, gambar yang bisa di blur itu kurang lebih yang gambar kuenya ini. Itu bisa diatur tingkat blurnya. Kalau mau jelas bisa, kalau mau ngeblur juga bisa. Dan yang terakhir itu ada Notabel, yaitu atau terkemuka. Walaupun emang dari desain atau tampilan nggak terlalu spesial atau nggak terlalu wah kayak yang sebelumnya, tapi masih kelihatan enak gitu buat dipandang dan lebih memudahkan buat dibaca. Nah, buat lebih jelasnya kita langsung aja ke situsnya. Nah, kalau buat situs Blogger itu kalian bisa ketik blogger.com ataupun blogspot.com. Nah, tampilannya bakalan kayak gini kalau misalnya udah masuk. Kalau belum masuk, silahkan daftar ataupun login dulu. Nah, loginnya bisa pakai akun Google yang udah kalian punya. Jadi bisa langsung satu akun, bisa buat blogger juga gitu atau blogspot. Nah, di sini ada banyak, dan saya yakin kalian udah tahu ya, karena di tugas sebelumnya itu ada ya tugas buat artikel. Kurang lebih ada banyak gitu yang dari kalian pakai blogspot buat medianya. Tapi di sini lebih ngenalin aja lebih lanjut gitu. Yang pertama ada bagian ini buat tempat kita nambahin blog baru gitu. Jadi bisa nambahin beberapa blog dari satu komputer aja. Nah, selanjutnya ada postingan baru. Jelas ya, postingan baru ini tempat kita buat masukin konten atau nulis gitu. Ini ada banyak pengaturannya, bisa disesuaikan gitu sama keinginan kita. Nah, kalau misalnya mau lihat hasilnya sebelum dipublikasi, kita bisa klik pratinjau atau preview. Nah, kalau misalnya mau langsung publikasiin, ya udah tinggal di klik publikasikan yang di bagian pojok kanan atas.
Nah, itu dari tampilan postingan barunya. Nah, kalau buat postingan ini adalah postingan atau tulisan-tulisan yang udah kita ketik gitu, yang udah kita buat, itu ada di sini tampilannya. Nah, statistik ini adalah tampilan atau data berapa ya yang udah kunjungin situs kita, blog kita, artikel kita, itu bisa kelihatan gitu berapa postingannya dan lain sebagainya. Komentar, kalau misalnya ada yang komentar di artikel kalian, itu bisa kelihatan di sini. Selanjutnya ada penghasilan. Penghasilan ini bakal kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya, tapi kurang lebih ini adalah tempat buat monetisasi gitu atau menguangkan atau mengkomersialkan situs. Emang agak susah sih kalau buat mencari keuntungan di situs, tapi kalau misalnya kita punya tulisan yang bagus, bukan berarti nggak mungkin ya. Nah, halaman ini saya masih kosong dan tata letak ini bagian yang penting banget yang bakal kita pelajarin lebih lanjut gitu. Nah, yang terakhir sebelum yang terakhir itu ada tema, ada setelan buat kita setting, atur profil kita dan sebagainya. Nah, buat tema ini ada banyak tema yang bisa kita pilih sampai bawah itu banyak banget, tapi kurang lebih yang paling menarik menurut Bapak itu yang 4 yang udah dijelasin tadi. Nah, ini contoh dari temanya. Misalnya Bapak bakal klik yang bagian ini ya, ini itu tema kontempo. Nah, kalau mau ngelihat gimana tampilannya, kalian bisa klik tulisan perhatiin jauh. Nah, kalau misalnya udah klik, tampilannya kurang lebih bakalan kayak gini. Ini ada yang udah Bapak buat. Nah, kalian bisa ngeliat nih, kalau tampilan desktop atau komputernya kayak gini, kalau tampilan tablet atau tabnya bakal kayak gini, kalau tampilan HP-nya itu kurang lebih bakalan kayak gini, kalau dilihat via mobile atau via HP. Gitu ya. Nah, kalau mau menyesuaikan tinggal klik sesuaikan di sini. Nah, di bagian ini kita bisa pilih nih, kayak dari gambar, terus warnanya, dari fontnya, jenisnya apa gitu, berapa ukurannya, itu bisa diatur di sini. Contohnya aja misalnya mau ganti gambar. Nah, gambarnya banyak di sini pilihannya. Bisa disesuaikan gitu. Kalau konten kita seni, ya udah cari di bagian seni. Kalau misalnya konten kita terkait hiburan, cari di bagian hiburan dan lain sebagainya. Kalau udah tinggal klik simpan kayak gitu. Kurang lebih itu dari tampilan temanya. Nah, kalau mau langsung menerapkan bisa klik di bagian ini. Sama sama kayak Soho kurang lebih juga kayak gitu tampilannya bakal kayak gini. Terus ada Emporio dan masih banyak lainnya yang bisa kalian pilih sesuai dari apa yang mau kalian buat gitu di blog kalian masing-masing. Oke, itu ya dari tampilan tema macam-macam yang ada di blogspot atau blogger.com. Nah, beberapa catatan yang Bapak pengen sampaikan. Yang pertama, nggak ada ketentuan khusus buat nentuin tema di blog. Mau kalian pilih tema Emporio, Soho, itu terserah dari kalian. Nggak ada yang benar-benar nentuin. Kalau bisnis harus A, kalau pendidikan harus B nih. Enggak, tapi sesuai dari yang punya blog aja gitu. Menurut kalian menarik itu, ya udah itu yang kalian pilih. Nah, beberapa tips buat blog. Yang pertama pilih tema dan backgroundnya yang sesuai dengan konten di blog. Kalau misalnya konten kita misalnya tentang pendidikan, mungkin backgroundnya bakal lebih pas kalau misalnya tampilannya buku atau gedung sekolah. Kalau misalnya konten kita terkait ekonomi, mungkin bakal cocok kalau misalnya backgroundnya tampilannya itu uang atau apa ya perkotaan yang gambarin kegiatan ekonomi dan lain sebagainya, biar lebih menarik. Nah, usahain warna huruf, gambar atau temanya itu bisa serasi. Jangan sampai warnanya nggak nggak sesuai gitu atau nggak bagus dipandang. Contoh kayak merah sama biru itu kan agak kurang sesuai kalau misalnya langsung dicampurin. Pilih warna yang menurut kalian serasi nih. Atau kalau misalnya kalian pandang, kayaknya ini enak ya. Nah, itu yang kalian pilih kayak gitu. Bisa kan disesuaikan ya kalau misalnya di blogger. Jadi bisa nyesuaiin. Terus buat konten yang menarik dan bermanfaat pastinya. Tambahin foto sebagai pemanis. Ada beberapa mungkin udah banyak dari kalian yang udah pakai foto di tugas sebelumnya yang dikasih sama Pak Pri. Tapi sayangnya masih ada deh kalau Bapak lihat satu atau dua orang yang belum sama sekali pakai foto. Kalau bisa pakai foto ya di setiap artikel minimal satu deh. Buat apa? Buat pemanis gitu biar enak dilihatnya biar lebih menarik konten atau artikel yang kita buat. Nah, selanjutnya
situs blogger atau blogspot.com ini itu sebenarnya udah ramah juga buat mobile atau HP. Jadi apa yang kalian lihat tadi tampilannya juga bisa dilihat di HP gitu. Jadi nggak ada masalah karena kan sebelumnya Bapak udah nanya ya terkait gimana nih kalau misalnya ada yang laptopnya rusak. Oh ternyata dari blogger.com ini udah bisa menyesuaikan gitu tampilan di HP-nya nggak ada masalah. Jadi bisa-bisa aja dan bahkan lebih menyesuaikan kayak gitu. Nah ini yang penting untuk presensi silakan komentar tentang blog di Google Classroom ya. Jangan di YouTube, di Google Classroom aja komentar. Contohnya itu misalnya Bapak Muhammad Sorjo nomor absen 36. Saya mau buat nih blog tentang kontennya review buku. Karena kalau menurut saya pengen sharing aja gitu terkait isi buku yang udah Bapak baca ke orang lain ya. Dan Bapak bakal pilih tema konten karena menurut Bapak itu yang lebih sesuai gitu. Tapi untuk temanya ini lagi-lagi dibalikin ke kalian gitu. Terserah kalian mau pilih apa semau kalian. Oke itu aja. Di kelas berikutnya kita bakalan praktek ya gimana ya lebih lanjut buat blog ataupun menu dari template dan lain sebagainya. Dan pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.